Deviana Indah Krisdayanti yang hari ini akan melakukan ujian hasil skripsi yang sebelumnya sudah mengirim link YouTube dan materi hasilnya kepada kita semua para penguji sebelum hari H. Maka dari itu hari ini silakan berkesempatan untuk melakukan klarifikasi dan tanya jawab pada Mbak Deviana. Karena waktunya hampir habis, nanti saya mohon izin nanti apabila sudah habis, nanti saya bikin link lagi. Gitu ya. Silakan untuk yang pertama Ibu Dewi untuk menanggapi tanya jawab dan klarifikasi untuk Mbak Devi. Nah, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Paulina. Mbak Deviana, mohon maaf karena tadi salah parkir. Langsung aja. Selamat ya Mbak Deviana, hari ini kita sudah ujian skripsi. Coba Mbak Deviana, Ibu di refresh apa judul dari skripsinya Mbak Deviana? Judul saya yaitu Gambaran Kekuatan Otot pada Lansia di Panti Rojinhom Rokujueng Oroku Hospital, Okinawa, Jepang. Oke, baik. Ada berapa responden pada waktu Mbak Deviana mengambil data? Saya mengambil 30 responden, Bu. Oke, coba ya, Ibu diceritakan jalan penelitian pada waktu itu, Mbak. Baik, Bu. Saya meminta izin kepada kepala ruangan untuk melakukan penelitian dan meminta persetujuan kepada lansia, apakah lansia bersedia atau tidaknya untuk dilakukan penelitian dan memilih lansia yang masuk dalam kriteria penelitian dan meminta lansia untuk melakukan poin-poin yang ada di lembar observasi. Oke. Terus ini kan judulmu tentang kekuatan otot pada lansia. Bagaimana caramu melakukan penelitian? Caranya yaitu melakukan ekstensi. Ekstensi gimana? Coba sambil dicontohkan. Ekstensi itu merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu membesarkan sudut ke tulang, antara dua tulang. Jadi gini Bu, melebarkan. Melebarkan begini? Iya, kayak gini. Terus? Terus? Lalu merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antara dua tulang. Seperti ini Bu, kebalikan. Kayak ini ya, kayak fitness itu ya? Nggih, Bu. Berapa kali? Kenapa, Bu? Berapa kali setiap kali dilakukan penelitian? Pengambilan data? 1 kali, Bu. 1 kali aja. Ngukurnya pakai apa? Nggih. Ngukur kekuatannya pakai apa? Di sana menggunakan alat, Bu. Oh, sudah ada di sana alatnya? Sudah, Bu, menggunakan alatnya sendiri. Berarti di Rojinhom disediakan alat untuk mengukur kekuatan otot pada lansia? Nggih, Bu. Oke, baik. Menurut Mbak Devi, apa maksud Rojinhom menyediakan alat untuk mengukur kekuatan otot pada lansia? Karena di Rojinhom itu menyediakan untuk melakukan aktivitas oroku, Bu. Oroku. Yeah. Ada berapa mahasiswa yang di saat Rojinhom-nya? 2 mahasiswa, Bu, saya. Oke, baik. Ini sudah ada Pak Amin. Baik, saya lanjutkan ya, Pak Amin, Bu Paulina. Mbak Devi, tadi kembali ke yang tadi, apa maksud dari Rojinhom di situ terdapat alat untuk mengukur kekuatan otot? Maksudnya untuk menjaga kestabilan dan daya gerak otot pada lansia, supaya tetap melatih otot untuk beraktivitas. Tetap melatih otot untuk beraktivitas. Oke, kira-kira lansia yang di sana itu kan berapa, ada nggak catatanmu? Berapa lama waktu lansia itu sudah ada di Rojinhom tersebut? Atau paling
paling lama berapa lama? Atau mereka itu keluar masuk gitu nggak? Kayaknya sih ya Bu, setahu saya kayak kayak kita masuk sekolah kayak gitu loh Bu. Ada jadwalnya sendiri untuk keluar dan ada yang baru kayak gitu Bu. Kalau berapa lamanya saya kurang tahu Bu. Oh, sebenarnya Rojin Home itu kayak ini ya, kayak ngekos tapi di Rojin Home begitu. Oke, karena saya itu mendapatkan yang itu Bu, antar jemput. Bukan yang stay di lodging home-nya. Oh, berarti bukan Rojin Home yang di sana ada penginapan lansia, bukan? Ada Bu, cuma kan saya kebagian di lantai 1. Kalau di lantai Iya. 2 dan 3 itu untuk penginapan. Oh, yang lantai 1 itu untuk aktivitas lansia yang kayak sekolah gitu ya, kayak untuk gitu ya. Berarti di situ di lantai 1 tersebut ada alat untuk mengukur kekuatan otot pada lansia. Iya. Mungkin maksudnya untuk menentukan aktivitas apa yang pas untuk lansia disesuaikan dengan kekuatan ototnya begitu ya. Iya Bu. Oke. Kira-kira aktivitas apa yang dilakukan oleh Rojin Home tersebut yang melihat kekuatan otot lansia, yang mempertimbangkan kekuatan otot lansia? Angkat. Angkat terus. Yang bisa Berjalan. terus. Terus udah Bu, angkatan dan berjalan. Angkatan dan berjalan gitu ya. Baik. Ada apa yang dimaksud dengan kekuatan otot itu, Mbak? Kekuatan otot yaitu bentar Bu. Bisa diakses dengan mudah. Misalnya kayak e-book kita memiliki e-library gitu kan. Halo, kok belum ada suaranya? Bu. Apa yang dimaksud dengan kekuatan otot, Mbak? Kekuatan otot adalah semua gerakan yang merupakan peningkatan tegangan motorik. Oke. Ini ada skala pengukuran kekuatan otot dinyatakan dalam skala apa, Mbak? Kilogram. Skala pengukuran kekuatan otot dinyatakan dalam kilogram. Oke. Dalam kilogram. Hasil ukurnya apa saja, Mbak? Kriteria yang Mbak Devi yang Mbak Devi tetapkan? Definisi operasional. Bentar. Hasil ukurnya
Menggunakan Gimana Mbak? Halo. Ibu, bentar Bu. Oke, ini waktunya juga terbatas. Baiklah, Mohon maaf. saya rasa dari saya itu Bu Nana, Bu Paulina dan Pak Amin, monggo waktu saya kembalikan kepada Bu Paulina. Terima kasih sekali Bu Dewi, banyak sekali masukannya. Dan sekarang kita lanjutkan kepada masukan dan klarifikasi dari Pak Amin. Silakan Pak Amin. Baik, terima kasih Bu Paul untuk waktunya. Mbak Devi, suara saya terdengar nggak? Sedikit putus-putus, Pak. Baik, nggak apa-apa. Pertama, yang saya hormati Bu Devi selaku penguji 1, terima kasih sudah memberikan masukan untuk mahasiswa bersama Devi. Kemudian terima kasih Bu Paul kesempatannya hari ini. Dan sebelumnya, mohon maaf Bu Devi, kemarin untuk jadwal pertama di schedule karena berbentrokan dengan jadwal OSCA. Alhamdulillah pagi hari ini bisa berjalan. Baik. Terima kasih untuk masukan dan saran untuk tadi apa yang disampaikan ke Mbak Devi. Untuk beberapa hal yang disampaikan Mbak Devi sebenarnya tidak banyak lah. Yang pertama, Mbak Devi kan sudah melakukan ambil data di Rojin Home di sana ya. Kalau saya tanyakan kira-kira perbedaan mencolok apa Mbak yang Mbak Devi dapatkan selama mengambil data di sana antara lansia di Jepang dan di sini di Indonesia gitu. Perbedaannya yang paling mencolok apa? Perbedaannya di sana bahasanya ya Pak nggih. Kita kan memahami bahasanya. Terus kadang pasiennya ada yang kooperatif, kadang ada yang suka nggak mau melakukan ya gitu Pak. Gimana? Tidak, maksudnya gimana? Maksudnya kan kadang pasiennya nggak ada yang kooperatif gitu loh Pak. Kadang lagi marah, jadi susah untuk melakukannya. Jadi untuk kita untuk membujuknya itu memerlukan bantuan dari stafnya. Kalau Mbak Devi lagi marah pakai bahasa lagi suntuk itu pakai apa? Pakai bahasa Purwokerto, Banyumasan. Ya, kita diskusi sama teman kan kita kan nggak sip-sipan kayak gitu ya Bun di lalahnya. Kita kadang diskusi ini bagaimana ya kayak gitu. Jadi kita kerjasama. Tapi kalau emang pasiennya lagi marah, kita konfirmasi sama staf yang lain gitu. Jadi nanti kita kadang disuruh untuk nyari pasien yang lainnya. Gitu. Kemarin Mbak Devi di satu Rojindo berapa mahasiswa ya dari Harbang? Dua Pak. Dari UHB berapa mahasiswa? Yang dari Harbang dua. Kan Baik. 2. Mungkin yang pertanyaan selanjutnya kira-kira selama Mbak Devi di sana dari Rojin Home Ibu, pelajaran yang kira-kira bisa diterapkan di Indonesia seperti apa Mbak? Yang bisa diterapkan sebenarnya sih hampir sama ya Pak ya. Kalau di Indonesia mohon maaf ya Pak. Kalau di Indonesia kan kebanyakan perawat-perawat mainan HP kayak gitu kan. Kalau di sana itu harus fokus Pak dengan apa yang harus kita lakukan ya gitu loh Pak. Fokus dengan pasien kita. Seperti itu Pak. Terus apa lagi? Dan kalau di sana kita kan
jarang ngobrolnya kayak gitu loh Pak. Jadi kalau mau ngobrol itu sepenuhnya kita gitu. Jadi kita harus stay melihat gitu, melihat pasiennya, dan jika pasien itu memerlukan sesuatu, kita harus siap gitu Pak. Mbak Devi masih punya mbah? Maaf, ada keluarga yang sudah mbah, masih punya berapa? Sudah tidak ada Pak semuanya. Ya, sama. Ya, paling enggak orang tua masih lengkap ya. Alhamdulillah masih lengkap. Ya, nanti kan pengalaman pernah merawat lansia, nanti ada keluarga di sini kan punya pelajaran lah apa yang bisa diterapkan. Oke, selanjutnya mungkin yang terakhir lah, pertanyaan masih tentang berkaitan dengan lansia di sana saja. Selama Mbak Devi di sana, kan Mbak Devi bisa dibilang kerja lah ya. Yeah. Ada nggak peluang, misalnya perawat atau lulusan dari Harbang yang misalnya masuk ke jadi nurse di sana gitu, jadi perawat benar-benar tidak hanya di nursing home, ada nggak? Peluang banyak Pak, peluang sangat banyak sana. Jadi banyak memeluk di sana itu banyak peluang untuk perawat Pak. Dan kita itu kalau pernah lihat ke rumah sakit, misalnya ke rumah sakit di kalau di rumah sakitnya minimal kita kalau mau ke sana gitu Pak, mau balik lagi ke sana gitu, kita harus mempunyai minimal sertifikat N4 Pak. Sertifikat N4 itu maksudnya bahasa Jepang, seperti TOEFL gitu loh Pak. Kalau di sini. Kalau di rumah sakitnya saya kurang tahu Pak. Kalau di Ronjunghumnya peluangnya banyak Pak. Oke, mungkin terakhir saja saran kalau mungkin terkait dengan tadi saya baca draft yang ada di Mbak Devi yang sudah disampaikan, nanti ada beberapa catatan yang saya buat lagi di draft, nanti silakan dibaca. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan, karena saya juga dulu pernah ada pengalaman masuk beberapa nursing home di Taiwan, juga banyak orang Indo, tapi kalau di sana banyak kan tidak resmi dari rumah sakitnya aja, nursing home-nya gitu. Jadi yang mempekerjakan adalah warga dari Taiwan-nya. Ya mungkin ada perbedaan sedikit antara Jepang dan Taiwan sepertinya. Terima kasih Pak. Ya, saya Halo. Baik, saya lanjutkan ya. Terima kasih Pak Amin, pengalamannya juga. Saya di sini juga dapat pengalaman yang banyak ya dari Mbak Devi dan Pak Amin juga. Semoga bisa suatu saat nanti ke Jepang. Oke, karena saya lebih concern ke penulisan, jadi nanti saya akan tambahkan banyak penulisan juga untuk masukannya. Mbak Devi silahkan dicatat untuk kata pengantar dan persembahan itu dibedakan ya. Jadi untuk pengantar itu lebih ke resmi ya. Terus kemudian persembahan silakan menggunakan kalimat yang elu gitu ibaratnya ya. Nah, tapi tidak perlu diulangi lagi pengucapan terima kasihnya yang sudah masuk ke yang kata pengantar. Contohnya kalau misalnya kata pengantar penguji atau pembimbing boleh dimasukkan, tapi kalau persembahan tidak perlu diulang lagi ya, jadi tidak ada pengulangan. Nah, untuk yang pengantar disarankan nggak usah ada itunya, teman-teman disebutkan, jadi benar-benar resmi ya, institusi resmi, misalnya kepala rohing institusi atau rumah panti jompo yang di sana, kepalanya justru belum disebutkan ya. Terus kemudian titel Pak Amin diperhatikan
disampaikan ya, Pak Amin. Terus kemudian yang selanjutnya latar belakang ya. Untuk latar belakang tidak perlu mencantumkan link referensi ya. Jadi link referensi itu kamu cantumkan di daftar pustaka. Ya, jadi perlunya untuk latar belakang itu mencantumkan penulisnya saja ya. Nah, terus kemudian untuk penulisan spasi ya yang harusnya miring, terus kemudian spasi masih banyak ditemukan. Jadi silahkan tolong dicek dari awal sampai akhir sehingga tidak ada yang missing ya. Terus kemudian kalimat yang harus italik atau miring itu silahkan ya untuk bahasa asing diperhatikan juga ya. Terus kemudian nah ini untuk penelitiannya Mbak Devi itu saya boleh bertanya untuk bagian otot mana yang kamu concernkan dalam penelitian kemarin? Kenapa, Bu? Maaf, Bu, suaranya putus. Bagian otot apa yang kemarin kamu concernkan? Bagian otot apa yang Kemarin kamu lakukan concern, jadi lebih kemana nih kemarin? Bagian otot yang kemarin lebih ke siku dan bahu, Bu. Oh, berarti ekstremitas ya? Oke. Nah, itu satu. Terus kemudian tadi menyambung dari pertanyaan Bu Dewi, berapa lama penelitiannya? Kamu jawab? 1, Bu. 1 hari. 1 hari 1 kali. Selama berapa lama? Oke. Selama 15 menit, Bu. Selama 15 menit kali berapa hari? 1 hari. Berarti cuma 1 kali, toh? 2 hari. 2 hari atau 1 hari? 2 hari, Bu. 2 hari. Jadi masing-masing responden selama 15 menit per hari dilakukan selama 2 hari. Oke. Nah, oke, itu ya dicek. Terus kemudian tadi beban apa tadi yang di tulisan kamu ada tulisan menggunakan beban. Nah, beban apa itu? Kok nggak kedengeran, Bu? Beban. Beban apa yang dilakukan pada saat penelitian? Apa menggunakan apa tuh namanya kayak yang buat fitness itu angkat beban atau hanya dengan tahanan kamu misalnya kamu menggerakkan kemudian alat, Bu, kayak apa sih itu? Yang 1 itu kayak ada yang fitness, terus yang 4 itu namanya apa, Bu? Oke, itu yang perlu dicatat ya Mbak ya. Jadi 1 tadi bagian otot yang mana, ekstremitas, terus kemudian bagian berapa lama, terus kemudian kali berapa hari dan lain sebagainya, terus kemudian bebannya apa ya. Nah itu disampaikan di teknik pengumpulan data ya. Jadi penelitiannya tidak kemana-mana. Ya, jadi fokus ke penelitian kamu. Saya mau ngapain di sana, saya telah ngapain di sana, itu diceritakan. Ya. Yeah. Ya. Jadi bebannya tadi apa, pun silahkan disampaikan apa namanya, alatnya. Terus kemudian kalau boleh, kalau bisa dan masih sempat kemarin foto, silahkan ditambahkan di lampiran foto di belakang. Ya, sehingga kami bisa tahu, oh ternyata alat yang digunakan di sana adalah seperti ini, gambarannya seperti ini, fotonya seperti itu. Kalau nggak ada, kita bisa searching, terus kemudian bisa disampaikan di sini. Ya. Terus kemudian pembahasan ini kamu, saya minta ditambahkan lagi pembahasan karena lebih banyak ke referensi ya pembahasannya. Jadi belum mewakili dari penelitian kamu untuk pembahasannya. Ya. Nah, kamu berarti harus tahu isi dan konten pembahasan itu apa aja. Silakan nanti dicek. Nanti konsultasi lagi. Terus kemudian keterbatasan. Nah, keterbatasannya kamu lebih ke komunikasi ya. Lebih ke komunikasi.
nggak ngebahas tentang kekuatan ototnya ya. Komunikasi dan kekuatan ototnya, Bu. Karena kan alatnya Boleh diceritakan kekuatan ototnya kayak gimana sih, kayak gitu. Alatnya kurang, alatnya tidak memadai atau seperti apa, silakan diceritakan ya. Tapi kalau misalnya kekuatan ototnya tidak tidak ada masalah, ya berarti tidak perlu apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya mau menceritakan tentang kekuatan otot di sana, ya boleh. Jadi silahkan disampaikan untuk keterbatasannya. Ya, karena keterbatasannya di sini di naskah kamu menceritakan tentang susahnya mencari responden, ya banyak yang menolak. Berarti gimana caranya kamu komunikasinya, gitu-gitu. Oke, yang paling terakhir, the last but not least adalah dapus. Minta tolong dapusnya diperbaiki, spasi atau aturan-aturan yang menghendaki penulisan dapus. Ya, Mbak, itu aja dari saya. Sudah dicatat. terima kasih, Bu. Atau direkam? Sudah dicatat, Bu. Baik, saya kembalikan ke Pak Amin dan Bu Pramesti Dewi untuk silakan Bu Dewi untuk keputusannya. Baik, Pak Amin dan Bu Paulina gimana? Oh, Pak Amin keluar. Bu Paulina berarti setuju ya untuk lulus? Lulus, Bu. Baik, Mbak Devi, selamat ya, hari ini sudah ujian skripsi dan dinyatakan lulus, tapi tentu saja ada beberapa revisi yang harus segera diperbaiki. Baik, Bu, Revisi bisa dikirimkan via WA saja nanti, tidak perlu ketemu dengan Ibu maupun penguji yang lainnya. Baik, salam buat orang tua, pulang dari Jepang, tetap mengerjakan skripsi dan ujian skripsi. Baik, waktu saya kembalikan kepada Bu Paulina. Baik, terima kasih sekali Bu Dewi masukannya dan klarifikasinya. Selamat Mbak Devi sudah dinyatakan lulus, tapi tidak lebih dari 1 minggu dari hari ini untuk melaksanakan atau merevisi ya. Oke. Terima kasih Pak Paul dan Pak. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya end sekarang ya. Semoga bermanfaat. Yes, selamat siang. Pagi. Pak Amin, terima kasih. Pak Amin, Bu Paulina, Mbak Devi, Assalamualaikum, sekenginjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.